Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku dan pemirsa Mimda TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, limpahan nikmat, dan juga rizki yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita mampu menghirup udara segar di bulan yang penuh berkah, di bulan agung, di bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, mulai dari yang wajib hingga yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedepannya mudah-mudahan kita selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah berada dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan pemirsa Mimda TV yang dirahmati Allah, insyaallah tema yang kita angkat pada saat ini yaitu di antara hikmah puasa adalah menanamkan kejujuran. Hadirin anak-anakku dan pemirsa Mimda TV yang dirahmati oleh Allah, kita tahu betul bahwa saat berpuasa kita menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Pada saat sahur dan sampai berbuka, kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tahu. Kalaupun kita tidak mau jujur kepada diri kita sendiri, bisa saja kita minum di tempat yang lain. Kemudian ditanya oleh orang tua kita, apakah puasa nak? Puasa. Padahal kita sembunyi-sembunyi minum, padahal kita sembunyi-sembunyi makan tanpa seketahuan mereka. Tapi kita belajar jujur kepada Allah, bahwa Allah yang akan menyaksikan langsung, bahwa Allah yang melihat kita seluruh aktivitas kita, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Hadirin anak-anakku dan pemirsa Mimda TV yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang sangat menarik dan perlu kita ambil contoh dari kisah ini, yaitu kisah dari seseorang pemuda, di mana pemuda ini melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh, menelusuri sebuah sungai. Sebut saja namanya Sabit. Si Sabit ini ketika menelusuri sungai hingga jarak yang ditempuh begitu jauh, maka terjadi pada dirinya kelaparan. Lapar di tengah perjalanan, akhirnya berdiam diri di tepi sungai. Kemudian pada saat itu, tanpa disengaja melihat pandangannya ke sungai, ada apel yang mengalir di sungai. Tanpa berpikir panjang, karena keadaan yang sudah lapar, akhirnya apel itu diambil. Kemudian secara tiba-tiba langsung dimakan tanpa berpikir panjang. Kemudian setelah satu gigitan, barulah sadar si Sabit ini, ya Allah, ini makanan apa yang saya makan? Ini bukan hak saya. Ini belum tentu orang yang punya ini ikhlas. Begitu kira-kira si Sabit. Kemudian dengan penyesalan, si Sabit berusaha mencari siapakah sebenarnya yang memiliki apel ini. Kemudian berjalanlah si Sabit, kurang lebih jaraknya 5 mil. Kalau diperkirakan 5 mil itu sekitar 8 km. Bayangkan berjalan selama 8 km, kemudian ketemulah dengan kebun apel di sana. Banyak kebun apel yang rindang-rindang. Kemudian apel itu ada yang di pinggir sungai,
Maka tidak salah ketika di pinggir sungai ada apel yang mengalir. Ketika apel jatuh dari pohon, maka jatuhlah ke sungai. Maka di situ pas kebetulan ada seseorang yang menjaga kebun itu. Langsung seketika si Sabit ini menyamperin orang tersebut. Wahai hamba Allah, saya tadi menemukan apel ini tanpa sengaja karena posisi saya saat ini sangat lapar, langsung saya makan. Kemudian saya sadar bahwa ini bukan hak saya, ini bukan dari kebun saya, ini pasti dari kebun orang. Tentu saya harus berusaha mencari siapa orangnya agar saya mendapatkan keikhlasan dari orang tersebut. Apakah ini milik Anda? Kemudian apa sih jawaban si penjaga kebun tadi? Bagaimana mungkin saya mau memaafkan Anda sementara yang punya kebun apel ini bukan milik saya? Maka singkat cerita ditunjukkanlah rumah si pemilik kebun itu. Dengan rasa cemas, kekhawatiran bahwa apel yang dimakannya khawatir tidak mendapatkan keikhlasan, sehingga menganggap apa yang dimakan adalah barang haram, terpaksa dirinya memberanikan diri harus mencari siapa yang punya kebun apel ini dan siapakah yang punya apel ini. Akhirnya berjalanlah, kemudian ketemu dengan rumah pemilik apel tersebut. Kemudian ketemu dengan si pemilik apel. Ditanya, wahai hamba Allah, apakah ini apel yang ada di kebunmu? Betul, katanya si pemilik apel. Saya tadi tanpa sengaja ketika saya lapar, saya duduk di tepi sungai. Kemudian tanpa sadar langsung saya memakannya karena posisi lapar. Saya mohon keridhaan dan keikhlasan jenengan supaya apa yang saya makan ini bukan barang haram, supaya apa yang saya makan ini yang masuk ke dalam perut saya ini bukan barang haram. Maka apa jawaban si pemilik kebun? Saya tidak akan memaafkanmu kecuali dengan salah satu syarat. Bingung si Sabit ini. Hanya satu buah apel, belum dapatkan maaf. Harus melalui syarat yang diajukan oleh si pemilik kebun. Kemudian apa syaratnya? Ditanya oleh si Sabit. Wahai Tuhan, kalaupun dengan cara ini, dengan cara syarat yang Anda ajukan agar saya mendapatkan keikhlasan dengan apa yang saya makan, tentu demi Allah saya akan menjalankannya Tuhan. Apa syaratnya? Kemudian si pemilik kebun menyampaikan, maukah Anda menikah dengan anak saya? Maukah Anda menikah dengan putri saya? Kaget, campur senang. Bagaimana mungkin syaratnya menikahi putrinya? Katanya si Sabit, ini mah bukan syarat yang susah, justru ini anugerah buat saya. Tunggu dulu, katanya si pemilik kebun. Tunggu dulu. Kalau Anda tahu anak saya ini orangnya cacat, tidak bisa berjalan, buta, kemudian tuli, tidak bisa mendengar, dan juga bisu. Allahu Akbar. Apa perasaan si Sabit? Demi Allah, kalaupun harus dengan cara ini saya menebus dosa saya dengan cara memakan apel tadi, maka harus saya melaluinya Tuhan. Kemudian si pemilik kebun tadi menyuruhnya pulang terdahulu. Pulanglah, nanti balik lagi untuk ketemu dengan calon istrimu. Kemudian singkat cerita, habis Isya si Sabit balik lagi. Maka ditunjukkanlah dengan seorang gadis yang begitu cantik, menawan, tidak cacat, hampir seluruh tubuhnya sempurna. Kemudian bingung si Sabit, berpikir panjang, bukankah yang ditunjukkan tadi oleh pemilik kebun itu bahwa yang akan saya nikahi adalah seorang putri yang cacat, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, buta dan juga tuli. Apakah saya salah orang? Kemudian dijawab oleh si gadis itu, wahai Tuhan, hamba Allah yang soleh, sama sekali apa yang disampaikan oleh ayah saya betul, dan yang diceritakan itu sebenarnya adalah saya putrinya.
dan saya yang akan menjadi istrimu. Bukankah Anda sudah bersedia menikah denganku? Betul, demi Allah. Kalau saya harus menjalani syarat-syarat yang diajukan tadi, saya pasti akan menjalankannya. Tapi saya sampai sekarang masih bingung. Apa yang dimaksud dengan ayahmu? Diceritakan bahwa dirimu itu cacat. Maka dijawab oleh sang gadis itu, benar. Ayahku memberikan perumpamaan aku itu cacat. Aku sejak kecil sampai dengan tumbuh dewasa ini, aku tidak berjalan. Aku tidak menggunakan kakiku berjalan ke tempat maksiat. Aku tidak menggunakan kakiku ke tempat-tempat yang salah. Itu pada saat maka ayahku mengatakan kalau aku ini lumpuh tidak bisa berjalan. Kemudian ayahku juga mengatakan aku ini seorang yang bisu, putri yang bisu. Ternyata benar, apa yang disampaikan oleh ayah saya itu benar. Aku ini adalah orang yang bisu. Bisu, aku jarang sekali, hampir tidak pernah berkata yang kotor, hampir tidak pernah berkata yang dusta, dan hampir juga tidak pernah memaki, memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian ayahku juga berkata, aku ini adalah seorang yang buta. Aku tidak pernah melihat, menggunakan pandangan ini ke tempat-tempat maksiat, melihat hal-hal yang tidak seharusnya saya lihat. Aku selama ini dari kecil hingga tumbuh besar, aku gunakan penglihatanku kepada hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, membaca kitab, menghafal hadis dan lain sebagainya. Kemudian ayahku juga berkata kalau aku ini adalah seorang yang tuli, aku tidak pernah menggunakan pendengaranku kepada hal-hal yang maksiat. Kemudian dengan rasa bersyukur si Sabit ini, ya Allah, ini adalah anugerah darimu. Saya tidak menyangka bahwa kejadiannya sampai seperti ini. Maka singkat cerita, anak-anakku dan pemirsa Mimda TV yang dirahmati oleh Allah, dari kisah si Sabit dengan kejujurannya, siapa yang tahu, kalaupun si Sabit memakan apel hingga habis tanpa sepengetahuan orang, tidak masalah bagi dirinya, tidak masalah bagi orang lain karena tidak ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu, wong itu adalah apel yang mengalir di sungai, bisa dikategorikan tidak ada yang punya. Tapi si Sabit ini khawatir bahwa ini makan itu adalah barang haram. Harus jujur kepada diri sendiri, harus mampu mengontrol diri sendiri, harus mampu menahan hawa nafsunya, bahwa di setiap aktivitas, setiap kegiatan ada pengawasan Allah. Hadirin, anak-anakku dan pemirsa Mimda TV yang dirahmati oleh Allah, pesannya adalah mari di bulan suci Ramadan ini, di bulan puasa yang penuh dengan barokah ini, yang penuh dengan nikmat, yang penuh dengan ampunan, kita gunakan, kita maksimalkan. Ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik diri kita untuk senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan lapar, dan mampu juga mengendalikan kehausan, sehingga nantinya tatkala kita sudah mampu mengendalikan diri kita, kita mampu juga menempuh surga yang dijanjikan oleh Allah, hingga pada akhirnya kita akan ngumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.